Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Jani Fitri, NIM 11820600018 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum alat indera. Kegiatan pertama yaitu bintik buta, bertujuan untuk mengetahui bintik buta, dan kegiatan kedua yaitu indera pembau, yang bertujuan untuk mengetahui kepekaan terhadap rasa. Percobaan pertama yaitu mata kanan ditutup dengan melihat kertas yang telah diberi tanda titik dan plus. Mata kiri yang terbuka fokus kepada titik yang berada di sebelah kanan. Kemudian majukan kertas secara perlahan hingga tanda plus yang berada di sebelah kiri tidak terlihat. Kemudian mundurkan kembali kertas hingga tanda plus tampak kembali. Jangan lupa jarak tersebut ditandai. Ulangi hal yang sama sebanyak 3 kali. Percobaan selanjutnya yaitu mata kiri ditutup. Lakukan hal yang sama pada saat melakukan percobaan mata kanan ditutup. Namun pada kali ini, titik yang awalnya berada di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri karena pada saat mata kiri ditutup, mata kanan yang terbuka. Dari percobaan yang telah dilakukan, jarak pada waktu tanda plus hilang dan jarak pada waktu tanda plus tampak kembali berbeda-beda pada 3 kali percobaan, baik pada saat mata kanan ditutup maupun mata kiri ditutup. Secara keseluruhan, rata-rata hasil menunjukkan perbedaan jaraknya hanya sedikit. Bayangan suatu benda tidak nampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bayangan akan nampak jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Kejelasan mata dalam melihat benda antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda. Tanda plus tidak tampak karena cahaya jatuh pada bagian bintik buta, sedangkan bintik buta merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya karena tidak terdapat sel saraf batang maupun sel saraf kerucut pada bagian bintik buta. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi karena faktor genetis atau faktor keturunan. Orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Terkena sinar matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Jadi, hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Dalam percobaan, apakah mata mengalami akomodasi, dan apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Pada saat melakukan percobaan, mata mengalami akomodasi. Akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Apel yang telah dipotong dengan ukuran yang sama besar, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dengan posisi mata tertutup dan hidung tertutup. Dan pada saat itu, peraga diminta untuk menentukan jenis makanan yang dimakan.